berarti disebut miskin. Nggak ada yang minat dengan si anak ini karena bayarannya kecil. Bayarannya kecil. Setiap ada ibu bawa anak, dia bawa dinar dirham banyak. Berebutlah orang untuk mengambil anak itu. Datang lagi ibu dari gang mana, dari bukit mana, semuanya ada yang ngambil. Ibu susu yang datang dari luar kota Mekah ingin mengambil semua. Tapi semuanya tidak ada yang cocok dengan Nabi Muhammad. Ada satu kali dicobain Nabi Muhammad ke seorang ibu, beliau gak mau. Bahkan si ibu juga gak minat. Duitnya dikit. Pindah lagi ke ibu yang lain, Nabi Muhammad juga gak mau. Si ibu susu calonnya juga gak mau. Terakhir sisalah satu orang. Dia pernah pulang gak bawa apa-apa. Ya sudah, itu aja yang dibawa. Si Muhammad bin Abdullah bapaknya sudah gak ada. Dibawalah semua ibu-ibu susu sudah berangkat ke kampung Sa'diyah, ke kampung mana-mana. Mereka sudah berangkat dari tengah siang. Ini sudah hampir sore, tapi belum dapat juga. Maka diambillah oleh Halimah Sa'diyah anak yang ini. Anak dari Aminah yang bernama Muhammad. Diambillah ini anak. Dan dikatakan bayarannya gak banyak, Neng, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Ya dibawa aja. Halimah itu perempuan yang kurus. Ontanya juga kurus. Sedangkan ibu-ibu yang lain, badannya gemuk-gemuk. Ontanya gemuk-gemuk. Kira-kira kalau orang gemuk, mohon maaf ya. Mohon maaf yang gemuk. Jangan ngerasa. Yang gemuk sama yang kurus lari duluan mana nyampe? Serius, jangan tersinggung ya. Tapi kalau kedinginan, yang kurus menggigil. Yang gemuk, enak dia. Ya. Bener. Kalau siang-siang, yang kurus gak kegerahan. Yang gemuk, ngipas mulu. Ya gak apa-apa ya, salah kalian banyak makan. Halimah Sa'diyah badannya kurus, ontanya pun kurus. Dia bawa itu anak pakai onta yang khusus. Yang duluan ontanya gemuk, ibu susunya gemuk. Biasanya orang baru melahirkan gemuk gak? Tanya ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Bener Bu ya? Bapak-bapak yang udah punya istri melahirkan, bener. Biasanya ibu-ibu, istri-istri pada gemuk. Tuh gara-gara kalian tuh ibunya jadi gemuk. Tapi Halimah Sa'diyah melahirkan anak, dia tetap kurus. Maka dia berjalanlah tanpa dia sadari. Dia sudah berpas-pasan dengan orang yang tadi jalan duluan. Bingung dia, lah kenapa kok bisa duluan? Secara zahir dia kurus, ontanya kurus. Secara batin dia membawa Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Girangnya onta, karena onta mengerti siapa yang dibawa. Apa kata Nabi setelah Nabi besar? Nabi mengatakan, tidaklah ada makhluk di bumi dan di langit kecuali dia mengenalku. Dari kecil sampai besar, semua makhluk mengenal Nabi Muhammad. Maka onta ini mengenal Nabi Muhammad. Jadi ternyata onta ini dari tadi waktu di Mekah, setiap kali Halimah mendekat kepada seorang anak, ontanya gerak-gerak terus gak mau. Ketika mendekat ke Nabi Muhammad, ontaknya langsung mendiluk dan dia ingin bersama Nabi Muhammad. Jalan terus itu onta, cepatnya bukan main, bagaikan angin kalau nggak disebut kilat. Tiba-tiba sekejap sudah sampai di kampung Sa'diyah. Heranlah Halimah, saya bawa anak apa ini? Kok cepatnya bukan main? Yang ibu-ibu gemuk, pakai onta gemuk, ontanya udah kepayahan. Apa kata si onta? Yang di atas gua kok gemuk amat? Maaf ya. Udah mau maghrib baru nyampe. Sedangkan Halimah Sa'diyah nyampe sebelum itu. Waktu sore sudah sampai. Mulailah Halimah Sa'diyah menyusui. Halimah Sa'diyah ini menyusui susah, tanya ibu-ibu. Kadang-kadang air susu gak bisa keluar.
susah keluar. Tapi semenjak Nabi Muhammad menyusui anaknya, anak Halimah pun ikut menikmati air susu yang satu lagi. Setiap kali disusui ke bagian kiri, dia maunya bagian kanan. Dia gak mau bagian kiri. Maka yang kiri siapa? Saudara susunya. Jadi Nabi Muhammad cuma mau bagian kanan. Pernah diceritain ini dulu? Belum? Terus kalian maulidan ngapain? Maulid Nabi, hikmah pertama, kedua gitu ya. Ceritanya belum udah hikmah aja. Cerita dulu baru hikmah. Baca akhir surat Yusuf. Dalam kisah mereka ada ibrah. Ambil dulu kisahnya, baru simpulkan ibrahnya. Ini saran nih kepada para semua ustadz. Setiap kali PHBI ambil cerita yang ada event kisah Nabi di situ. Itu sunnah, ya. Itu sunnah para ahli hadis. Cuma karena semuanya ahli hadis, kita nggak mungkin baca kitab hadis di depan. Baru dimulai mungkin sudah tidur semua, ya. Wabillahi qala haddatsana Abdullah, langsung tidur semua. Maka kita bawa seperti cerita. Lanjut. Mau dilanjut gak ceritanya? Serius nih? Ngantuk gak? Ayo kita teruskan ceritanya. Ternyata Halimah Sa'diyah ini punya kandang ternak tapi tidak terlalu besar. Jadi dia punya usaha beternak domba dan onta, tapi tidak terlalu besar. Ayah suaminya Halimah, yaitu ayah susunya Nabi Muhammad, itu setiap hari berangkat, ya, berangkat ke kebun. Di sana nggak ada kebun sebenarnya, ya. Berangkat ke padang rumput, mengembala apa? Mengembala domba. Semulai dari hari itu, domba yang ada di tangannya ayah susu Nabi Muhammad itu gemuk-gemuk, gampang makan, jarang sakit, semuanya sehat, dijual-jualnya mahal. Maka lama-lama rumah itu jadi berkah. Lama-lama rumah Halimah Sa'diyah menjadi sumringah. Senyum tiap hari. Mereka tidak pernah miskin. Mereka tidak pernah kehabisan uang. Mereka tidak pernah kehabisan susu di rumah. Mereka bahkan kelebihan susu. Mereka bagi-bagikan itu. Lama-lama Nabi Muhammad ini tambah gede, tambah gede. Nabi Muhammad itu tidak mau menyusui Halimah. Jika dilihat Halimah Sa'diyah sudah lelah, dia berhenti menyusu. Kecil sudah pengertian. Dia menyusu hanya syaratnya aja. Lama-lama makin besar. Seperti anak-anak. Mulailah Halimah Sa'diyah melihat Nabi Muhammad kecil suka main-main. Main-main. Ini adik-adik ini suka main gak? Suka ya? Kalau ada rumput suka guling-guling gak? Waktu kecil, sampai sekarang kayaknya begitu deh. Ada pasir suka main-main di pasir gak? Masih kan? Kalau pergi ke pantai suka lari-lari gak di pantai? Berenang-berenang. Kebetulan di sini ada kolam renang ya. Gak usah jauh-jauh berenang. Betul, Nabi Muhammad sama dengan anak-anak lain juga suka berenang. Tapi tidak ada tempat berenang di situ. Akhirnya berenang pasir. Main pasir lah Rasulullah dengan semua teman-temannya. Sampailah umur beliau 5 tahun. Sesekali dijenguk oleh Aminah. Tiba-tiba Aminah, ya, bukan Aminah ya, Halimah, dikabari oleh anaknya. Wahai ibunda, kutila Muhammadun. Muhammad dibunuh orang, Muhammad direnggut orang. Anaknya masih ngomongnya belum jelas, tapi bisa dipahami. Maka Halimah Sa'diyah bersama suaminya mengejar di mana tempat Nabi Muhammad bermain. Ketemulah di situ, di satu lapangan. Nabi Muhammad udah main lagi. Ditanya oleh Halimah, wahai Muhammad anakku, apa gerangan yang terjadi padamu? Kenapa saudaramu berteriak menangis bahwa engkau akan dibunuh oleh seseorang? Nabi Muhammad mengatakan, wahai ibunda Halimah, belum lama ini ada 2 orang datang, aku lihat terbang dari langit turun ke bawah. Dia bersayap.
Tiba-tiba orang ini mengambilku di antara teman-temanku, lalu membelah dadaku dan mengambil jantungku dan membersihkan isi jantungku yang ada noda hitam 2 di dalamnya. Lalu dikembalikan ke dalam, aku kembali sehat seperti semula dan mereka pergi dan menghilang sedia kala. Tiba-tiba aku bisa berlari lagi, bermain lagi seperti semula. Halimah kemudian takut, dia sambil menangis, dia peluk Nabi Muhammad. Dia sudah menganggap Nabi Muhammad anaknya sendiri. Dia mengatakan, anak ini berbahaya. Anak ini tidak boleh ditinggalkan lagi di sini. Anak ini harus dikembalikan kepada ibunya, kakeknya. Karena tempat ini sudah tidak aman. Maka besok Halimah Sa'diyah dengan berat hati mengantarkan anak tersayangnya, anak susuannya kepada Aminah dan kakeknya Abdul Muttalib. Sampailah di Mekah. Diceritakanlah semua kejadiannya. Maka Aminah pun bercerita, betul anak ini spesial. Dulu waktu aku melahirkannya, aku melihat cahaya keluar dari badanku. Itu cerita dari siapa? Halimah dan Aminah. Jadi dua ibu sudah menyaksikan bahwa anak ini luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kemudian Nabi Muhammad agak sedikit dari anak-anak menjelang remaja. Oleh kakeknya Abdul Muttalib disuruhlah Nabi Muhammad ini dan pamannya Abu Talib mengembala kambing atau Maka tiada seorang nabi kecuali dia bawa tongkat juga untuk jalan, jaga diri dan mengembala domba. Pernah ngembala domba enggak? Oh, saya waktu kecil pernah, karena ngikutin sunnah itu. Pernah punya kambing 3 bulan. Jadi tiap sore pulang sekolah saya nyabit rumput. Bapak saya larang, saya bilang enggak apa-apa, Pak. Ya, saya pengen tahu rasanya gimana jadi peternak. Walaupun cuma 1 kambing. Alhamdulillah, tangan kita kapalan dikit ya, 3 bulan lumayan. Karena saya ini aslinya kidal, nyabit rumput pakai kanan. Jadi nggak ada yang benar nyabit rumputnya. Kalau pakai kiri, udah nggak pas juga karena sudah dilatih pakai kanan. Ya sudah 3 bulan saya serahkan. Nabi Muhammad lebih lama lagi. Beliau sedang memerankan sebagai pengembala domba. Pengembala domba itu sabar atau enggak? Sabar. Jadi itu latihan kesabaran untuk Nabi Muhammad. Sabarnya bukan main tuh. Setelah agak remaja, Abu Talib disuruh oleh Abdul Muttalib, ayahnya, berarti kakek Nabi Muhammad. Abu Talib, bawa cucuku ini berdagang ke wilayah Irak atau ke wilayah Syam. Maka berdaganglah mereka. Sampailah kemudian di satu negeri. Ternyata negeri itu negeri orang Nasrani. Di situ ada satu gereja. Gerejanya tidak ada berhala. Tidak ada patung Nabi Isa di situ. Ternyata gerejanya gereja tauhid, masih menyembah Allah semata. Disebut ajaran Kristen atau Nasrani Unitarian. Hanya menyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menghafal kitab Injil. Dalam kitab Injil dia baca bahwa akan ada nabi akhir zaman yang dia selalu diiringi oleh malaikat, ditandai ada awan di atasnya. Karena gereja ini di samping jalan, setiap kali ada karavan lewat, ada kafilah lewat, dia perhatikan ada nggak awan di atas. Jadi 5 kilo dari sini dia lihat ada nggak rombongan pedagang yang jalan, jika mereka jalan di atasnya ada awan. Seumur-umur puluhan tahun dia baru melihat sekali. Ternyata rombongan itu rombongan Abu Talib. Di dalamnya ada anak muda namanya Nabi Muhammad. Orang belum tahu nih siapa namanya. Maka beliau sedang diajar berdagang. Tadi kata Pak Dr. Cepi, ada 4 sifat Nabi ya. Yang tertarik itu saya sifat fatonah. Sifat apa? Cerdas. Dan yang paling penting juga sidik.
Apa arti sidik? Jujur. Ini ujian Nabi dapat 2 sifat. Latihan. Di masa itu, Buhairah kemudian mengatakan kepada anak buahnya yang berkhidmah di gereja, wahai semua anak-anakku, santri-santriku, aktivis-aktivis gerejaku, siapkan makanan paling enak. Ada orang spesial mau datang ke gereja kita. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Buhairah pun berkata, aku telah menunggu orang yang dijanjikan di akhir zaman. Ciri-cirinya cuma satu. Jika dia berjalan, di atasnya ada awan. Dialah Nabi yang aku tunggu-tunggu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau Buhairah mempersilahkan kafilah yang lewat untuk masuk ke gereja beliau. Sampai di gereja mereka makanlah semua. Kanisah Buhairah. Bertanyalah Buhairah, dia lihat di atas, kenapa awannya tidak ada di atas kanisah tadi? Apa arti kanisah? Gereja. Dilihat di atasnya kok gak ada awan. Akhirnya Buhairah berkata, semua lagi makan. Siapakah pemimpin kaum kalian? Maka mengangkat tanganlah Abu Talib, aku wahai Tuan Pendeta. Adakah orang yang belum ikut makan bersama kita? Lalu Abu Talib mengatakan, betul ada anakku. Dia masih kecil, aku baru mengajari dia. Kami belum menganggapnya sebagai pedagang beneran. Apa kata Buhairah? Bawa aku kepadanya. Sembari mereka makan, Buhairah kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lihat di atasnya ada awan. Tidak banyak riwayat menyebutkan bahwa Buhairah sebenarnya langsung memeluk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli. Assalatu wassalamu alaika. Assalatu wassalamu alaika. Bayangkan adik-adik menunggu ayah yang hilang. Alah ayah hilang sekian tahun tidak pulang. Tiba-tiba pulang, nangis gak? Bapak ibu ini kehilangan anak di mall sehari semalam. Tiba-tiba ketemu, nangis gak? Nangis. Buhairah dikabarkan gurunya, nanti akan ada di zamanmu muncul seorang nabi. Dialah penutup nabi di masa ini, yaitu Ahmad, yaitu Muhammad. Bertemulah mereka, berdialoglah mereka. Disitulah muncul nur pertama kali dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berbicara sesuatu yang tidak layak, yang tidak mungkin dibicarakan oleh seorang anak kecil. Anak kecil mana mengerti mengenai tauhid. Anak kecil tak tahu. Tapi Nabi Muhammad bisa berbicara tentang la ilaha illallah.
Nabi Muhammad bisa berbicara orang Allah Ahad, Allah Samad. Nabi Muhammad menolak berhala Latta dan Uzza. Bukhairah heran. Akhirnya anak itu dipeluk oleh Bukhairah sembari dia menangis. Saya baru membayangkan saya nangis. Apalagi Bukhairah yang sudah menunggu bertahun-tahun. Puluhan tahun dia menunggu. Akhirnya Abu Khairah mengatakan, wahai Abu Talib, hazal ghulam nabiyun. Anak ini adalah seorang nabi. Anak ini seorang nabi. Ini adalah penghulu alam semesta, penutup semua para nabi dan rasul. Semenjak hari ini jangan pernah engkau bawa lagi dia berdagang. Karena jika ahlu kitab tahu, Yahudi tahu, mereka akan membunuh anakmu ini. Maka Abu Talib pun mulai ketakutan. Segeralah Abu Talib bersama semua kafilahnya pulang menyembunyikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad sudah dikenali sebagai nabi semenjak kecil. Siapa yang mengenali? Bukhairah. Siapa lagi? Abu Talib. Sampailah di Mekah, Nabi Muhammad menjadi remaja yang luar biasa. Wajahnya sangat bercahaya. Kata beliau, Nabi Yusuf itu ganteng dan gagah, tapi jamaluhu nisfu jamali. Gagahnya Nabi Yusuf baru separuh gagahku. Kebayang, adinda yang perempuan, artis paling cakep siapa? Aktor, artis, penyanyi paling cakep siapa? Bukan yang di sini. Ada ya. Kalau dia lihat, pernah nggak kalian melihat nih lagi konser di zaman sebelum pandemi, artis muncul lalu ada yang berteriak histeris, pingsan. Pernah lihat nggak? Pernah. Di sini? Bukan. Nabi Yusuf lewat. Ibu-ibu cantik di Mesir lagi pegang apel dan pisau. Mereka kemudian melukai tangannya tanpa disadari. Enggak sampai buntung, luka aja. Dia menyakiti dirinya sendiri tapi dia tidak merasai. Karena matanya sedang menatap makhluk yang setengah kegagahan alam semesta ada pada dia. Nabi Yusuf, bukan setengah ya, seperempat barangkali ya. Itu Nabi Yusuf. Kalau adinda ini ngelihat aslinya Nabi Muhammad mungkin gak bisa napas, pingsan kali. Gak ada yang sanggup lihat wajah Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq setiap kali wajah lihat Nabi langsung tunduk. Gak sanggup lihat. Maka Abu Bakar tidak sanggup menceritakan wajah Nabi. Setiap dia membayangkan mata Nabi dia langsung menangis. Setiap dia terbayang bagaimana wajah Nabi menatapnya, dia langsung tunduk begitu. Gak ada kalam lagi. Seperti saya tadi gak bisa berkalam-kalam. Gak bisa, itu dibuat-buat. Abu Bakar setiap hari begitu, bayangkan. Setelah wafat Nabi, hampir setiap hari beliau ingat Nabi, beliau begitu. Maka Abu Bakar setiap sholat, ingat cara Nabi sholat, langsung tidak bisa menjaharkan baca Al-Fatihah. Maka beliau kalau sholat seperti sir, setiap hari seperti sir. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kemudian suaranya hilang. Abu Bakar As-Siddiq. Beda dengan Umar. Umar kalau rindu suaranya keluar menggelegar. Ini nggak tahu nih kalian yang mana nih? Abu Bakar atau Umar? Ya. Nabi Muhammad beranjak muda. Ini bagian terakhir yang mau saya ceritakan. Terjadilah banjir di Mekah. Jadi Mekah itu pernah banjir beberapa kali. Ketika terjadi banjir, Hajar Aswad yang dulu belum terlalu hitam, tapi karena banyak berhala, kemudian menjadi hitam. Disedot itu dosa semua orang yang musyrik.
Hajar Aswad itu nggak seperti sekarang. Sekarang kan sudah dirapihkan, ya. Kalau kayak foto kayak udah dilaminating, itu apa sih namanya itu? Batunya itu sudah dirapiin. Dulu batunya jatuh karena banjir. Berdirilah semua kaum, masing-masing merasa dirinya, kelompoknya paling kuat. Mereka ingin mengangkat ke tempat semula, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Ganti kaum yang kedua, kaum yang ketiga, keempat, tidak ada satupun yang sanggup mengembalikan. Nabi ini fatonah, inilah puncak fatonah Nabi. Supaya orang Arab semuanya dapat kemuliaan. Karena orang Arab ini haus kemuliaan, haus penghargaan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, maukah kalian wahai tuan-tuan, paman-pamanku, kakek-kakekku, aku tunjukkan cara yang paling adil. Semua kalian akan merasa mulia. Ambillah kainku ini. Diambillah ridanya beliau. Ya. Kemudian ditaruh di lantai. Pindahkanlah batu itu. Bahkan di riwayat lain tidak pakai rida. Kita angkat sama-sama. Ujung yang ini, kaum yang ini. Akhirnya ada 4 suku. Semuanya mengangkat bersamaan. Lalu mereka merangkat bersamaan. Kembalilah batu kepada tempatnya semula. Dan semuanya bersyukur, bertasbih, berterima kasih kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkenallah Nabi Muhammad saat itu dengan sebutan Muhammad Sang Jenius. Ini belum lagi Muhammad Al-Amin.